Halo wargi-wargi sadayana. Anu ti ditu, anu ti dieu. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta napi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke, halo teman-teman semuanya yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang sudah bertemu ataupun yang belum bertemu. Kalau bertemu, mari kita ngopi bersama. Ketemu lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal. Maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya mau ngebahas suatu hal yang sangat penting ya. Bukan hanya untuk seputar dunia YouTube atau tentang perkontenan ya. Ini juga tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Apa itu? Personal branding. Gini teman-teman ya, seberapa penting sih personal branding buat kita? Ya penting banget ya. Soalnya kenapa? Personal branding itu sebagai pembeda kita dengan yang lainnya ya. Soalnya kenapa? Setiap manusia itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri ya. Ya, maka dari itu personal branding itu amat penting ya untuk kita menunjukkan siapa diri kita, apa tujuan kita ya. Ini bukan pamer ya. Beda loh antara personal branding dengan pamer ya. Kalau seumpamanya pamer, umpamanya kita posting di sosial media nih ya. Kita umpamanya pamer gelang satu tangan penuh emas semua untuk kepuasan batinnya sendiri ya. Terus kita pamer mobil baru ya, tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk kepuasan batin sendiri. Nah, itu baru namanya pamer ya. Kalau seumpamanya personal branding itu ya, umpamanya kita punya mobil baru nih, tapi kita review kelebihannya, kekurangannya ini. Nah, itu adalah personal branding ya. Nah, yang menjurus menjadi sebuah produk branding ya untuk mobil yang baru kita beli tersebut ya. Bisa saja ya kita mempresentasikan mobil yang baru kita beli itu, kita dikasih fee lebih oleh pemilik produknya ya, nggak ada salahnya juga ya. Soalnya kenapa? Kalau semuanya pamer itu untuk mendapatkan kepuasan batin sendiri. Tapi kalau seumpamanya personal branding itu memberikan suatu kesan positif yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri juga orang lain. Begitu ya. Jadi itu yang ngebedain antara pamer dan personal branding ya. Contohnya aja ini ya, saya suka nonton tutorial YouTube channel Jalan Sugik ya. Nah, ini saya demen nih nonton channel Jalan Sugik ini. Nah, soalnya kenapa? Lihat aja di setiap kontennya dia selalu menunjukkan seberapa banyak subscribernya. Itu bukan pamer ya. Kalau semuanya ada yang bilang, wah subscribernya udah segitu banyak, lu pamerin lu ya di setiap video lu. Bukan, dia itu bukan pamer, tapi itulah yang namanya personal branding. Karena kenapa? Dia memberikan suatu hal kesan positif dan memberikan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana sih caranya dia mendapatkan subscriber sebanyak itu? Terus bagaimana caranya dia untuk membangun sebuah channel YouTube untuk memberikan hal positif untuk dirinya sendiri juga orang lain ya, gitu ya. Kalau yang belum tahu coba deh cek channelnya Jalan Sugik ya.
di setiap kontennya dia selalu menampilkan seberapa banyak subscribernya. Ingat, itu bukan pamer tapi itu personal branding, karena dia memberikan suatu nilai positif untuk dirinya sendiri juga orang lain. Terus apa sih tujuannya personal branding itu? Ya tujuannya banyak ya. Ya yang paling utama itu adalah untuk membangun sebuah kredibilitas. Apa sih kredibilitas? Bahasanya udah mulai bahasa yang aneh-aneh lagi ya. Jadi kredibilitas itu adalah sebuah kepercayaan gitu ya. Contohnya umpamanya nih ya, menjelang 2024 ini banyak lah ya poster-poster yang mau nyale gitu ya. Terus banyak apa tuh kata-kata apa dia akan memberikan suatu hal positif bagi masyarakat gitu ya. Dia itu bukan hanya sekedar janji gitu ya. Di sini kita buang dulu suatu hal, pikiran-pikiran negatif kita ya, kita ambil suatu hal yang positifnya dulu ya. Contohnya gini ya, mungkin di sebelumnya di bawah pimpinan orang lain mungkin ya gak ada kemajuan, ya bisa saja di bawah pimpinan dia itu ada suatu kemajuan yang signifikan ya. Kita berharap aja dan berdoa ya. Karena kenapa ya, dia juga berkata janji seperti itu adalah personal branding ya. Ya semoga aja bisa ditepati ya. Yang terpenting kita jauhkan dulu pikiran negatif kita, karena kenapa, itu adalah suatu personal branding ya. Kalau sampainya kita mengutamakan atau menonjolkan pikiran negatif kita bisa jadi seseorang yang radikal ya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang radikal gitu ya. Itu amat sangat gawat, darurat sekali ya. Jadi kita semua bukan hanya konten kreator, influencer atau para caleg ya. Kita juga di kehidupan sehari-hari penting ya namanya personal branding ya. Contohnya aja, contoh kecil ya, kita akan membangun suatu proyek nih. Contohnya kita adalah seorang pemborong ya. Ada seorang yang mau memberikan proyek yang seharga 200 juta umpamanya. Tapi kita membawa kendaraan yang harganya di bawah 100 juta ya. Nah, orang yang akan memberikan proyeknya kepada kita, dia itu ragu-ragu ya. Mobilnya aja gak nyampe 100 juta, gimana megang proyek yang harganya 200 juta. Nah, itulah pentingnya personal branding. Di sisi lain juga untuk membangun yang namanya kredibilitas atau sebuah kepercayaan. Nah, di sisi lain itu bukan pamer ya, tapi untuk personal branding. Begitu. Ya, di sisi lain saya juga kalau seumpamanya ngonten lagi di jalan, lagi sambil nyetir, lagi bawa barang, itu bukan pamer kerjaan ya, bukan pamer bahwa saya ini gila kerja, suka kerja atau apa ya. Itu ya bisa dibilang yang namanya personal branding. Ya emang saya bisa ya sebisa mungkin bisa menyempatkan waktu untuk ngonten walau dalam kesibukan sebuah pekerjaan gitu ya. Soalnya kenapa, di sisi lain juga saya suka berbagi atau banyak ngomong tentang hal positif kayak gini ya. Ya kalau semuanya lagi di jalan juga sambil nyetir gitu ya, ngobrol dengan para viewers gitu ya. Apalagi kalau semuanya ada feedback, ada yang ngomen, interaksi gitu ya. Ya alhamdulillah itu saya senang banget. Mohon ya hati-hati di jalan. Nah, itu bukan saya pamer pekerjaan ya, tapi itu adalah personal branding ya. Jadi yang namanya personal branding itu bisa kita bangun karakter kita seiring berjalannya waktu, atau bawaan atau watak diri kita sendiri ya. Ya umpamanya kalau umpamanya tadinya orang malas gitu ya, tapi dia bersusah payah ingin terlihat rajin gini gitu segala rupa, itu juga bukan pencitraan ya, bukan pencitraan. Itu
dia sedang membangun personal brandingnya untuk menjadi lebih baik. Karena kenapa? Personal branding juga bisa menjadi investasi kita di masa depan ya. Bisa saja tadinya kita punya citra jelek, tapi kita ingin memperbaiki nama baik kita berbuat baik ke orang lain. Nah, itu juga kita sedang membangun personal branding untuk memperbaiki citra kita yang tadinya jelek menjadi lebih baik begitu ya. Terus ada juga yang sudah bawaan gitu, dia tuh senang banget ngebantu orang lain ya tanpa ada maksud tujuan tertentu, ya emang dia wataknya emang senang ngebantu orang gitu ya, udah bawaan dianya sendiri, bukan pencitraan gitu. Jadi di sini kita untuk menilai sebuah personal branding itu jauhkan dulu pikiran-pikiran negatif kita tentang orang lain ya. Soalnya kenapa? Ya mungkin orang lain juga seperti itu sedang membangun personal brandingnya ya. Ya kita juga sebisa mungkin bangun personal branding kita sendiri gitu ya. Kita personal branding itu bukan hanya artis, bukan hanya konten kreator atau influencer gitu ya. Kita juga ya, saya juga sebagai ordinary people atau manusia biasa penting yang namanya personal branding gitu ya. Ya saya juga kan di sini orang dagang gitu ya. Buat orang yang dagang itu penting yang namanya personal branding untuk membangun kredibilitas kita terhadap para konsumen, terhadap para pelanggan gitu ya. Kebayang gak sih kalau seumpamanya kita berdagang tapi kita tidak dipercaya oleh para pelanggan atau para pembeli gitu ya. Kebayang gak dagangannya segimana semerawutnya. Nah, di sisi lain juga kita harus membangun personal branding ya. Gimana sih biar pedagang itu bisa menarik kepercayaan orang lain ya? Kita harus jujur terhadap apa yang kita ucapkan gitu ya, jujur terhadap apa yang kita dagangkan gitu ya. Jangan mengada-ada, jangan mengelebih-lebihkan gitu ya. Soalnya kenapa? Membangun kredibilitas itu adalah suatu hal yang amat sangat sulit ya. Jadi kita membangunnya dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu, yaitu jangan berbohong terhadap diri kita sendiri gitu ya. Oke semuanya, mungkin itu saja bincang-bincang saya hari ini. Kebetulan saya juga sebentar lagi berangkat kuliah ya, sambil ngopi dulu. Oke. Jangan lupa untuk semuanya membangun personal branding kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.